Shalom Bapak Ibu, kiranya kasih Tuhan masih beserta kita semua hingga sore hari ini. Dan kiranya Tuhan masih terus memberkati kita ya Bapak Ibu ya, amin ya. Nah, pada hari ini di pertemuan kita chapel, kiranya semuanya masih bersuka cita dan mau dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah
Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa berikut untuk rencana SLC yang dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Untuk kesehatan para guru, staf, siswa beserta keluarganya. Bersyukur untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Februari sudah terlaksana dengan baik. Dan kita berdoa juga untuk kesibukan guru dalam mengoreksi dan menilai siswa di progress report kuartal 3 ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pimpinan, pertolongan, penyertaan-Mu ya Tuhan, atas anugerah dan keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada saat ini ya Tuhan, kami yakin atas pimpinan dan perlindungan dari Engkau sajalah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk rencana SLC yang akan dilaksanakan di tanggal 10 dan 11 Maret nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang sudah direncanakan, dan para siswa yang akan memimpin nanti ya Tuhan, Engkau berkati persiapan mereka, menolong ya Tuhan, para guru yang terlibat langsung di dalamnya Tuhan, para homeroom Tuhan, Kau tolong, Kau pimpin, sertai, sehingga semua dapat melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dengan baik, dan kegiatan SLC ini dapat memberkati anak-anak-Mu dan orang tua yang akan mengikutinya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan para guru, staf, siswa beserta keluarganya Tuhan yang saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Engkau tolong, Kau berikan kesembuhan ya Tuhan, berkati makanan, minuman, berkati obat yang mereka konsumsi semua ya Tuhan, sehingga dapat membawa kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Dan berkati juga kami semua ya Tuhan yang kesehatan yang baik ya Tuhan, berkati apa yang kami lakukan, Kau tolong, Kau pimpin Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semua dapat memberikan kesehatan yang baik bagi tubuh jasmani kami, dan kami tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kegiatan yang dilaksanakan dalam bulan Februari ini sudah terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami yakin atas pimpinan dan campur tangan sajalah dari Engkau, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang sudah kami lakukan Tuhan, sehingga melalui kegiatan ini anak-anak-Mu dapat semakin lebih mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan pada para guru ya Tuhan dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya di akhir dari kuartal 3 ini, dalam mengoreksi, dalam menilai hasil kerjaan siswa Tuhan. Kau tolong, Kau pimpin, sehingga dapat memberikan penilaian yang terbaik Tuhan, dengan tetap juga diberikan kekuatan Tuhan untuk tetap sehat ya Tuhan dalam mengerjakan tugas pekerjaan ini yang dalam kesibukannya di akhir semester, akhir kuartal ini ya Tuhan. Kau tolong Tuhan, sehingga melalui apa yang dikerjakan Tuhan, anak-anak dapat menerima hasil yang terbaik dan dapat berefleksi dari apa yang mereka terima Tuhan untuk perbaikan ke depannya Tuhan. Bila apa yang kami kerjakan, Kau berkati semuanya, sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang kami ajar ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan berdoa untuk pokok doa kita, yaitu persiapan untuk kuartal 4, persiapan juga untuk internship kelas 9 dan 12, dan juga kita berdoa untuk kerjasama Dinas Kesehatan dengan Sekolah Dian Harapan Makassar. Mari Bapak dan Ibu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan di sore hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, di waktu ini, di chapel ini, kami ingin menyampaikan 3 pokok doa kami Tuhan, yaitu persiapan untuk kuartal 4. Kiranya Engkau berkati sekolah ini agar dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik Tuhan di kuartal 4 nanti Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persiapan internship kelas 9 dan 12. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak, juga guru, agar dapat mengikuti kegiatan internship ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Sekolah Dian Harapan Makassar. Kiranya Kau juga berkati Tuhan setiap orang-orang, setiap pemimpin-pemimpin dan petugas-petugas yang bekerja sama Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan beberapa pokok-pokok doa berikut ini. Yang pertama, mendoakan untuk setiap leader yang ada di yayasan ini. Kiranya mereka boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur sekolah di yayasan ini maupun setiap program yang akan dijalankan di sekolah-sekolah yayasan. Lalu kita juga berdoa untuk persiapan dari HBL menuju BTMT. Kiranya semuanya boleh berlangsung lebih baik lagi.
Dan juga kita berdoa untuk setiap tenaga medis dalam menangani pandemi COVID-19 ini agar boleh diatasi dengan lebih baik lagi. Saya akan pimpin dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih akan kebaikan-Mu di mana Tuhan boleh memberikan kami kesempatan hari ini sama-sama boleh berdoa lagi Bapa. Di mana pada saat ini Bapa kami menaikkan beberapa pokok-pokok doa kami. Yang pertama, kami berdoa terkhusus untuk para leader yang ada di yayasan kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka dalam mengatur setiap program maupun setiap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam sekolah ini. Kiranya Tuhan beri hikmat agar apa yang mereka rencanakan dan yang akan nanti dilaksanakan boleh betul-betul membantu setiap sekolah-sekolah di yayasan ini dalam menjalankan sistem pembelajaran dengan lebih baik lagi, apalagi di masa pandemi ini. Tentu Tuhan yang terus menolong mereka dalam mengatur semua itu. Bapak, kami juga mendoa dalam persiapan pembelajaran dari HBL menuju PTMT ini Bapak, ada begitu banyak masalah. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, guru-guru yang terlibat maupun juga para leader dan setiap orang yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mempersiapkannya ya Bapak, agar saat nanti pembelajaran tatap muka semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami semua boleh sehat, juga anak didik kami boleh sehat semua, dan semuanya Tuhan yang lindungi kami. Dan saat ini juga Bapak kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang ada di negara kami ini maupun di dunia ini. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan dan juga Tuhan melindungi mereka dalam mereka mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan puji-pujian tadi, kiranya terus ada sukacita di dalam hati kita dan hati yang mau mencari kebenaran Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama sekali lagi menaikkan puji-pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Biarlah kita terus bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang telah Tuhan kasihi kita setiap harinya. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Kau
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oke, terima kasih ya. Mari kita doa sekali lagi ya. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami, supaya meskipun mungkin kami dalam kondisi fisik yang tidak selalu sangat fresh, atau bahkan mungkin kami capek, tapi kami tahu bahwa kami datang padamu memohon supaya Roh-Mu yang kudus mengobarkan roh kami supaya terus bernyala-nyala demi Tuhan. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh merindukan akan firman Tuhan yang akan memenuhi kami. Kami berdoa supaya di mana hati kami ada di sini, tubuh kami ada di sini, maka pikiran kami juga di sini demi Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh menjadi bagian yang penting yang tertanam dalam hati kami, sehingga kami jalankan dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kuasai kami semua, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan melalui firman. Dengar kami ya Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik ya, ini kayak pertama kali ya. Ini saya mohon izin share ya. Jadi tema yang diberikan itu adalah ini ya. Jadi Kolose pasal 3 ayat 1-17 ya. Mencari sebagai gantinya mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus itu ada. Saya akan tidak terlalu lama ya supaya kita jangan terlalu bosan nanti ya. Ini kalau 300 orang ngumpulin memang nggak mudah ya. Saya tidak tahu ini karena baru pertama kali ya, jadi saya tidak tahu nanti harus seperti apa. Nah, saya tidak banyak memakai bahasa Yunani ya, meskipun saya mengajar itu. Karena saya tidak tahu itu tingkat kita sampai di mana. Jadi saya pakai yang umum-umum aja, pemikiran-pemikiran yang cukup umum, cukup general ya. Kecuali Bapak Ibu nanti kalau memungkinkan masih diizinkan Tuhan ke depannya saya bawakan, mau yang teknis ya nggak apa-apa ya. Mau yang biblical exegesis pure boleh, nggak apa-apa, nanti juga boleh. Semoga waktunya cukup ya. Ini di sini. Nah, saya akan review sedikit saja ya, nggak banyak karena saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah pernah juga di-share mengenai latar belakangnya ya. Latar belakangnya sederhana, bahwa ini kita perlu tahu ada 5 hal di sini. Jadi masih ada semacam tuntutan ya, ataupun isu-isu tentang hukum dan ritual dari orang-orang, dari mereka yang
sangat berkaitan sama Yahudi. Yang kedua juga masih ada berkaitan dengan hal-hal filosofis, yaitu masih ada orang yang kamu perlu tahu sesuatu yang mungkin lebih deeper knowledge. Ya. Jadi itu nanti dia cikal bakal gnosis. Jadi masih juga nanti sorry kok Galatia ini mestinya Kolose ya, Kolose nanti juga ada Paulus itu juga mengungkapkan mengenai ada orang masih menyembah malaikat, ya, jadi perantara kepada Tuhan itu ada perantara. Terus masih menekankan tentang kesempurnaan, ya. Ini masih hal-hal sifatnya filosofis. Yang kelima berkaitan dengan kristologi ya. Jadi masih ada orang bilang kalau mau sampai kepada Kristus saya tahu caranya. Jadi saya tahu kira-kira seperti apa jalannya. Pengetahuan itu nanti bisa menuntun kita kepada Kristus. Nah, seperti itu. Ini background-nya saya yakin kalian sudah dikasih tahu ya, karena itu di awal-awal mestinya. Jadi kalau belum ya nggak apa-apa. PPT-nya ada di sini ya. Nah, ini 3 tujuan secara umum dari Kolose ya, bukan Galatia, mesti Kolose. Jadi pertama Paulus itu ingin menunjukkan keilahian dan keutamaan Kristus ya di hadapan para jemaat, ataupun terutama untuk melawan hal-hal pengajaran yang tidak benar. Jadi Kolose 1 ayat 15-20 memang saya ada satu publikasi di SGC khusus mengenai itu menunjukkan apa artinya keutamaan Kristus, apa artinya itu. Jadi kita tidak bahas ini ya. Di dalam pikiran Paulus juga dengan memakai keutamaan Kristus itu, Paulus itu sebetulnya ingin supaya orang-orang percaya di Kolose itu nanti bisa sampai kepada kedewasaan rohani. Nanti dan dia ingin yang ketiga ini agak terakhir ya, ini pasal 4 ya, karena kita akan lakukan pasal 3. Baru dia ingin kasih tahu kepada jemaat Kolose ya tentang kondisinya, dan dia minta mereka doakan. Ingat bahwa jemaat Kolose itu bukan Paulus yang mulai, sudah ada kemungkinan itu mungkin Titus atau siapa yang mulai ya, atau mungkin juga Barnabas. Tapi bukan Paulus. Jadi tapi dia tulis surat kepada jemaat ini karena mungkin salah satu muridnya Paulus yang memulai. Jadi yang kita akan lihat itu yang kedua. Jadi Paulus itu di dalam himbauannya itu adalah ingin supaya orang-orang percaya ya di Kolose itu sampai kepada kedewasaan rohani. Oke ya, nah kita sampai kepada pembagian informasi ini ya. Pembagian secara umumnya ini masih. Jadi kalau secara umum ya, jadi kitab itu secara umum tuh yang bagian ada 4 bagian ya. Bagian pertama ini. Jadi ini nanti di 15-20 ini ya, para dia tinggikan Tuhan Yesus di pasal 1 15-20 nanti semua itu mengenai Tuhan Yesus ini. Pasal 1 sampai pasal 2 itu semuanya. Jadi 2 pasal pertama dia menunjukkan bahwa Kristus itu yang paling utama, yang supreme ya, yang tidak ada yang lain lagi, dan itu cukup. Baru nanti dia masuk bagian kedua, ini lalu hidup yang lebih dalam Kristus itu apa ya? Sorry ini pertama, ini kedua, ini kedua. Nah ini jadi ada polemik ya. Jadi hidup yang lebih tinggi dalam Kristus itu apa sih? Nah ini dia mau bilang gini, kalau kita hidup dalam Kristus lebih tinggi itu bukan dengan pengetahuan. Jadi keilahian itu ada dalam Kristus, bukan dalam pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan hebat-hebat tentang hal-hal rahasia, nanti kamu bisa bukan. Ini gnostisisme itu istilah ada abad kedua ya, pada zaman Paulus belum ada, tetapi cikal bakalnya kelihatan sekali. Dan kedua adalah bahwa legalisme itu salah. Kamu melakukan ini masih kepada dongeng nenek moyang, masih ritual, semua itu salah. Yang disebut dengan real, legal, itu apa yang nyata, apa yang benar itu hanya dalam Kristus sama. Nah, mysticism ya, jadi kamu mencari hal-hal mistis ya, yang masih tersembunyi, itu enggak. Semua sudah diungkapkan, semua sudah dinyatakan, yaitu di dalam Kristus. Terus bahwa tindakan asketisme, kamu jaga ini, hari baik, segala macam, semua itu nggak bisa. Kekebalan kita itu bukan karena kita melakukan praktek menyakiti diri atau menjaga kehidupan yang sangat strict, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Jadi imunitas kita terhadap dosa itu ada di dalam Kristus. Kita imun terhadap dosa pada waktu kita dalam Kristus.
Nah, ini yang ketiga, ini yang kita akan belajar. Jadi baru bagi bagian ketiga itu nanti Paulus bicara mengenai inner life, ya, hidup di dalam diri kita masing-masing itu dalam Kristus itu apa sih? Nah, ini jadi sebenarnya ayat 1 sampai 17 itu ya, itu ada 3 bagian. Pertama, Paulus tuh ingin katakan mencari nilai-nilai spiritual. Nanti kita bahas itu ya. 1 sampai 4. Yang kedua adalah menanggalkan dosa dari hidup yang lama. Yang ketiga baru nanti mengenakan virtue itu keutamaan, atau di sini kebajikan, kita biasanya terjemahkan sebagai kebajikan dari hidup baru. Jadi kalau sin itu bicara old life, maka new life itu bicara virtue. Nah, jadi kebajikan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Keempat baru nanti bicara, nah praktikalnya apa? Jadi inner life-nya itu kamu beresin dulu, kamu put off, put on, kamu think apa yang di Kristus, put off, put on, nah baru nanti tertuang dalam apa? Dalam outer life. Jadi kehidupan luar itu nanti terlihat. Itu secara umum ya, gambaran apa public life, nanti semua ada, personal life, public life, private, semua itu semua ada. Tapi kita nggak akan, kita akan bahas 3 bagian yang pasal 3 1 sampai 17. Yang pertama ini ya. Teksnya ini. Ya, teksnya sambil saya bacakan ya. Karena bagaimanapun ini adalah pemberitaan firman Tuhan, aneh sekali kalau kita sama sekali tidak membaca. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan juga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini karena itu kita nggak bahas lagi sebelumnya ya. Ini kalau di dunia SBS itu karena itu sangat penting. Tapi kita tidak bahas itu biarin dulu. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, jadi ini kita di Indonesia sebut conditional sentence. Ya. Conditional sentence ini hampir pasti kalau kamu dibangkitkan ini pasti present tense. Present tense maka artinya sesuai dengan kondisi. Bahwa orang-orang Kolose itu diasumsikan oleh Paulus adalah orang-orang memang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus oleh karena iman mereka. Maka carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pertama carilah perkara di atas. Kedua, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dan kemuliaan. Yang saya tebalkan itu ya misalnya ya, carilah perkara di atas. Itu pada waktu Paulus bilang, jikalau kamu A, maka makanya itu ada 2. Cari perkara, ada 2 ya. Cari perkara dan bukan cari perkara ya, cari urusannya. Carilah perkara di atas sama pikirkanlah perkara yang di atas. Ini memang kalau tidak hati-hati akan membuat kita itu salah mengerti. Nanti saya share ya. Jadi sebab kamu telah mati. Alasannya kenapa kita harus mencari dan memikirkan perkara di atas? Karena kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus yang di zaman Paulus tulis surat ini Kristus sudah ada di sorga ya bersama dengan Allah di atas. Tapi sebenarnya pada saat yang sama juga ada dalam diri kita. Sehingga nanti kalau Kristusnya turun menyatakan diri kelak, kemudian perhatikan ya kata-kata ini ya. Cari perkara yang di atas, pikirkan perkara di atas, ada hidup dan mati ya, mati terus hidup. Terus habis itu menyatakan diri kelak nih ya, kelak. Kamu pun akan menyadarkan diri dalam kemuliaan. Perhatikan beberapa terminologi yang penting. Pertama mencari, kalau kata kerja mencari, memikirkan. Terus nanti ada kamu telah mati, terus hidupmu mati hidup, terus kamu itu kelak. Jadi sekarang dan kelak. Jadi nanti dalam kemuliaan. Nah, padahal sekarang itu mereka sedang dalam kondisi yang menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran aneh-aneh, yang miring-miring, yang masih kembali kepada legalisme yang sebetulnya sangat aneh sekali. Ya. Kenapa sampai mendengarkan dongeng nenek moyang? Kok menyembah malaikat? Kok kenapa sana sini? Itu memang terlalu aneh buat kita sekarang. Tapi buat zaman itu nggak aneh. Di zaman Romawi yang sifatnya politeisme, itu nggak aneh. Semua agama boleh. Sihir aja, saya karena S2 saya sihir. Sihir aja itu dipraktekkan oleh semua kaisar. Semua kaisar mempraktekkan sihir. 12 kaisar yang sangat terkenal di zaman Romawi itu mempraktekkan sihir semua. Dan mereka semua mengklaim diri sebagai Allah. God. Jadi ada ya, karena saya di sana ya. Dan Kolose itu sangat berkaitan sama
Efesus ya. Efesus itu Efesus itu adalah hal-hal perkara di atas ya, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa di udara, itu aneh sekali ya. Kenapa di dua surat ini Paulus ngomong tentang itu? Kenapa di Korintus tidak ada? Kenapa Roma sama sekali nggak ada? Roma itu sangat logis. Kenapa di Efesus dan ini Kolose itu masalah? Ada masalah beginian ya, karena konteksnya. Ya. Saya tidak bahas terlalu banyak ya. Mari kita, ini pertama ya. Jadi ingat ya, bagian ini saya ingin katakan Paulus punya asumsi dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi dari mati bangkit ya, terus cari memikirkan, terus habis itu ada perkara di atas, ada yang mati hidup, terus ada kelak, sekarang dan kelak yang menyatakan diri, berarti sekarang dan nanti kamu akan tunggu kelak, terus dalam kemuliaan. Sementara kondisi mereka menghadapi banyak sekali ajaran yang aneh-aneh. Ini saya tahu ya, tulisan Paulus memang sangat sulit. Ini 17 ayat itu sangat sulit, ini bisa 1 semester sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita sekali aja cukup ya. 1 semester nanti kita pusing-pusing. Saya juga bingung gimana ngajarkan ya, karena harus belajar Yunani. Baik ya, yang sekarang bagian kedua. Bagian kedua gini ya, Paulus bilang, karena itu berkaitan sebelumnya. Karena dia sudah jelaskan tentang hal di atas ini, karena kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus dengan semua konsekuensinya, karena itulah maka kamu harus matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan ya, ada duniawi, nanti ada rohani. Yaitu apa? Ini jelas ya, ini saya tidak jelaskan terlalu banyak ya. Matikanlah dalam dirimu segala, ini kalau di bahasa ini matikan satu kali aja. Sekali aja kamu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi ini kategorinya apa sudah tahu. Dahulu, nah perhatikan ya, ada kelak, ada dahulu. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, dahulu sekarang, nanti ada kemudian kelak ya. Buanglah semuanya itu, buangnya juga sekali. Buang aja sekali, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini ya, jadi nah, setelah itu apa? Karena itu matikanlah ini penjelasannya ini semua. Jangan lagi, karena itu pertama matikanlah. Kedua, jangan lagi saling mendustai. Alasannya apa? Alasannya kamu telah meninggalkan manusia lama, telah ya sudah, serta kelakuannya, dan telah mengenakan semuanya sekali, telah tanggalkan, telah kenakan sekali, yang terus-menerus diperbarui. Nah, diperbarui ini terus-menerus dari konsekuensi bahasa Yunani ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalinya. Jadi perhatikan ya, kalau lama itu berkaitan dengan durhaka, murka Allah, kata kotor, semua yang tidak perlu jadi orang Kristen semua tahu ya, percabulan, kenajisan itu semua ngawur-ngawur. Tapi manusia baru itu terus-menerus berbarui. Supaya apa? Untuk memperoleh pengetahuan, ya, pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan ya, pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan nanti menurut apa yang rahasia-rahasia, bukan. Itu nanti gnostik. Dalam hal ini, nah Paulus bilang, dalam hal pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya itu tidak ada namanya orang Yunani, orang Yahudi. Kamu jangan terpaku lagi dengan semua ritual-ritual yang nanti itu dituntut oleh orang-orang sekitarmu. Tidak ada orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit. Ini barbar, ini orang-orang liar ya, atau orang skit, budak atau merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini Kolose, nanti ini kembali lagi ke Kolose 1. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi semua itu pasti ada Tuhan Yesus, yang nggak mungkin nggak ada. Itu sebabnya kalau kamu di dalam Kristus, kamu harus hilangkan semua itu. Tidak ada lagi perbedaan ras ya, perbedaan fisik, fenomena itu udah nggak ada. Udah ya, jelas ya. Ini beberapa yang ini cukup jelas sebetulnya. Jadi perintahnya cukup jelas. Kita tinggal nanti ada how to-nya itu sulit ya. Nah, bagaimana how to nanti ada. Saya cepat saja ya, supaya kalau 300-an orang, kalau satu orang setengah pertanyaan udah 170 ya. Kalau satu orang seperempat pertanyaan itu udah 85 pertanyaan, nggak mungkin. Jadi baik ya. Yang ketiga nih. Nah, ketiga juga sama ya. Yang saya tebalkan itu silakan nanti PPT kalau mau minta begini boleh. Setelah itu kalian mau komunikasi 24 jam juga boleh lewat email. Artinya di email kan pasti otomatis terima 24 jam, tapi belum tentu saya jawab 24 jam.
Karena itu, sekali lagi ya, karena jika ini maka gini. Terus karena itu, dua kali karena itu. Ya, jadi konsekuensi mencari perkara di atas itu banyak sekali. Pada waktu kita mulai memikirkan, mencari dan memikir perkara di atas itu ada konsekuensi lanjutan yang sangat penting. Karena itu, ini, karena itu kedua. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, ya, ini ya, kudus dan dikasihinya, kenakanlah ini. Mengenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi mengenakan 5. Terus, sabar. Pertama, kamu kenakan ini. Kedua, kamu sabar seorang terhadap yang lain. Dan ampuni. Jadi ada mengenakan, sabar, mengampuni seorang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bayangkan ya, apabila yang seorang menaruh dendam, ada loh ini ya, ini real jemaat. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Ini hanya penjelasan dari ampuni. Dan di atas semuanya itu, nah, perhatikan ya, dimulai dengan kenakan belas kasihan ini, terus ditutup dengan kenakan. Di tengah-tengah adalah sabar dan mengampuni. Jadi kalau kita bicara mengenakan ya, kalau kita bicara mengenai tata eksegese ya, ini kenakan itu awalnya kenakan begitu banyak. Nanti di bawah cuma 1 saja. Di tengah-tengah itu 2 inilah ini yang sangat ini menjadi center. Ya. Tadi mengenakan begitu banyak, lalu senternya apa? Kamu lakukan ini maka kenakan kasih sebagai pengikat. Ini saya tidak mungkin cukup waktunya ya. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadinya cuma kenakan ini, tidak ada pengikat, tidak ada kesatuan dan tidak ada kesempurnaan. Hanya justru kenakan ini. Setelah nanti sabar dan ampuni, barulah nanti ada lagi kata kenakan lagi. Dan kenakan kali ini sudah orang bilang itu sudah apa ya? Sudah kebalikannya. Tadi itu nggak jelas mau ngapain, cuma disuruh terus lakukan ini. Sekarang kenakan ini itu nanti ada efek kesatuan dan kesempurnaan. Kenakan, sabar, ampuni, kenakan lagi. Ini satu kesatuan. Setelah itu apa? Memerintah, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Alasannya karena untuk itulah alasannya apa? Ya karena kamu dipanggil untuk apa? Untuk memang membiarkan damai sejahtera Tuhan memerintah. Dan bersyukurlah. Ini bersyukurlah saya skip ya sedikit. Terus ini ya, 1 hendaklah kenakanlah, sabarlah, ampunilah, kenakan lagi. Terus hendaklah damai sejahtera memerintah, hendaklah perkataan Kristus diam. Perhatikan ya, ini sudah selesai urusan manusia, semua nanti dia mulai hendaklah damai sejahtera Kristus, perkataan Kristus di dalam hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar, menegur, ya ini kan ya, karena perkataan Kristus adalah, maka kita mengajar, menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani. Ini banyak sekali ya. Kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu banyak. Dan segala sesuatu, nah lalu dia tutup gini. Dan ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah. Jadi kenakan, sabarlah, ampunilah, kenakan lagi, terus hendaklah Kristus memerintah, hendaklah perkara Kristus diam, yaitu lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semuanya itu yang mana? Nah, yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Nggak mungkin kita selesai ini ya, karena 17 ayat panjang sekali ya. Saya rasa ini memang tantangan besar ya untuk head office. Jadi kalau mau dipelajari semua itu memang sangat baik ya. Apa yang dipelajari sih? Saya coba rangkum begini ya. Ini pelajarannya saya coba rangkum dan ini bagi saya penting ya. Pertama gini. Pertama kita harus tahu ya, waktu-waktu Paulus bicara ini ya dari 3 bagian ini sebenarnya kita harus bicara apa? Paulus bicara mengenai kenyataan realita dari orang percaya. Orang percaya selalu ada di 2 pendulum. Selalu ada di dalam pergumulan 2 pendulum. Apa pendulumnya? Yang pertama adalah ini ada tadi ya, kamu orang kudus, orang yang dipanggil, dan sekaligus pada yang sama adalah dosa. Dosa itu ada sana. Jadi saints sekaligus sinners. Itu pergumulan kita. Di mana-mana, sampai kapanpun selama kita masih hidup di dunia ini, inilah pergumulan kita. Kita orang yang dikuduskan, pada saat yang sama kita juga orang berdosa.
Kita tahu kita orang kudus, tapi pada saat yang sama kita tahu terlalu banyak kelemahan yang membuat kita itu sulit. Nah, pergumulan selalu apa? Bagaimana cara menjadi orang suci? Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa ini? Bagaimana supaya saya bisa mengabaikan dosa ini sebagai orang kudus? Itu jadi pendulumnya itu kiri kanan. Jadi saint di sini, terus sin di sini. Ya, kalau jadi saint sekali, nanti Cinderella nggak bisa, karena kita dua-duanya sama ada di situ. Itu pergumulannya ya, itu kenyataan dari orang percaya, itu suka nggak suka di dalam diri sendiri loh ya. Yang kedua, kemuliaan dan penderitaan. Pada saat yang sama kita itu tahu bahwa nanti kita dapat kemuliaan, tetapi sekarang ini, waduh ampun ya, bicara penderitaan, walah lihat. Kalau ditanya ya, ini mungkin head office saya asumsikan orang-orang senior ya. Lebih enak ngurusin guru atau ngurusin anak-anak? Nah, coba jujur, coba jawab. Nah, sekarang saya tanya, saya lebih enak ngurusin anak orang daripada ngurusin guru-guru ini. Nah, susah ini ngurusin guru-guru. Udah tahu sedikit tapi sok tahu. Anak kecil nggak tahu, sok tahu ya nggak apa-apa, memang dia nggak tahu. Kita bisa benerin ya. Kalau ditanya lebih suka saya ngajar anak kelas 4 SD atau lebih suka mengkoordinasi guru-guru yang senior? Waduh, berat ya. Apalagi yang junior harus menjadi koordinator guru senior. Waduh, itu ampun ya. Kita bicara kemuliaan, iya saya tahu kita dapat kemuliaan, tapi sekarang itu saya hadapi begini. Penderitaannya bukan cuma dari guru-guru bawah, tapi bahkan kadang-kadang dari tekanan Tekanan di yayasan. Yayasan sendiri bukan soal menekan sana, yayasan sendiri juga berkaitan sama undang-undang negara yang kadang-kadang tidak kompatibel dengan iman kita. Waduh, ini gimana ya? Bagaimana caranya? Ya, terus kita sendiri di bawah pressure ya. Wah, menderita sekali ya. Seolah-olah kita itu atasannya banyak, bawahannya nggak ada. Kita nggak pegang bawahan, atasan kita banyak sekali kan, bingung ya. Kemuliaan kita tahu nanti di ujungnya, tapi sekarang ini yang kita hadapi justru penderitaan. Itu realitanya. Itulah pergumulan orang percaya. Kita tahu kemuliaan kita kelak, tetapi sekarang yang kita hadapi penderitaan. Kemuliaannya di mana? Ya, tetap bisa ya, pakai rasionalisasi bisa. Tapi kita tahu yang kita alami sekarang lebih banyak penderitaan daripada kemuliaan sekarang ya. Yang ketiga, pendulum realita hidup orang percaya itu ada di pendulum dan kekekalan dan kefanaan. Kita tahu kita dapat keselamatan yang kekal, tetapi kenyataannya sekarang kita hidup di dunia fana. Kita tahu bahwa materi itu tidak seharusnya mempengaruhi hidup kita, tetapi di dalam kefanaan ini kita butuh hal-hal yang fana, betul kan? Kita jujur aja, mari kita jujur. Tidak mungkin orang tidak butuh uang, nggak mungkin. Bahkan daerah terpencil pun sistem barter pun nggak bisa berlaku kekal. Ada di Nigeria ada ya, waktu saya ke Belanda, di Nigeria dia pernah singgung, ada kok satu tempat. Tetapi pada waktu naik pesawat nggak bisa ditukar pakai pisang atau bahan pokok, nggak bisa, nggak mungkin kamu beli tiket tuh pakai satu truk pisang tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kita dihadapkan kepada kekekalan. Kita tahu kita adalah orang yang kekal, dapat keselamatan kekal, yang kekal nggak mungkin ngapa-ngapain, tapi kita ada di tengah-tengah kefanaan. Yang dalam banyak hal itu ya, hidup mati itu kadang-kadang kita juga nggak tahu. Kapan saya hidup, kapan saya mati. Bersyukur besok masih hidup. Secara normal kita pikir mungkin kita 20-30 tahun lagi. Siapa yang tahu? Tidak mungkin. Jadi ini dia ya, kekekalan dan kefanaan. Jadi satu sisi itu sudah kekal, kita tahu kita masih selamat ya, masih ingat contohnya itu ya, contohnya si Lazarus ya dan orang kaya. Orang Lazarus di fana itu, wah miris sekali ya, sudah borok, nggak sembuh lagi, mati duluan lagi. Iya, orang kaya mati belakangan, tapi di dalam kekekalan itu switch terbalik. Lazarus duduk pangkuan Abraham, orang kayanya nggak dikenal namanya, justru masuk dalam habis penyiksaan. Nah, seperti itu. Jadi kita seolah-olah mirip kayak Lazarus. Kita tahu kita dapat hidup kekal, tapi pada yang sama kita sedang menghadapi realita kefanaan. Nah, yang keempat itu adalah kita adalah orang-orang yang betul-betul tahu bahwa makhluk rohani kita sangat sadar. Rohnya kita sudah baru, tubuh kita belum, masih lama ya. Setelah kemuliaan Yesus datang kedua kali, kita dapat tubuh baru. Sekarang tubuh lama. Tetapi kita tahu roh kita itu sudah baru, kita sudah manusia baru. Manusia baru tentulah bukan muka kita baru ya, bukan nanti Roh Kudus menyulap kita ya pakai AI gitu tiba-tiba jadi mulus, bukan ya. Semua juga mau. Yang beginian bukan cuma perempuan, laki-laki juga mau.
percaya sama saya. Itu sebabnya orang-orang Korea itu perempuan sama laki-laki nggak jelas. Perempuan sama laki-laki sama mulusnya. Saya juga bingung. Ini yang mana perempuan, yang mana laki-laki ya? Saya juga bingung. Perempuan laki-laki dua-duanya kalau kakinya nggak ada bulunya. Ini mana perempuan, mana laki-laki. Dua-duanya pakai lipstik ya. Saya bingung ini apa yang terjadi ya. Tapi kita tahu nggak demikian ya. Kita tahu manusia baru itu adalah manusia spiritual. Itu manusia rohani. Sementara kita diperhadapkan kepada fenomena-fenomena. Dunia itu memunculkan semua fenomena yang ada. Loh, ini gimana? Maaf ya, bicara menjadi guru itu fenomena atau spiritual? Nah, bingung kan? Spiritual tuh nggak ada yang lihat. Fenomena itu semua terlihat. Pakai ada rubrik penilaian, KPI segala macam semua. Itu realita. Tapi spiritual tuh gimana dinilai? Oh, sulit ya. Kalau hadir di chapel setahun itu, misalnya ya, hadir devosi dan di gereja setahun itu misalnya 104 kali. Karena 52 minggu plus 52 kali tiap minggu devosi itu 104 kali. Maka berarti spiritual kita bagus. Nggak bisa dinilai. Yang bisa dinilai fenomenanya. Nilai bisa, proses murid mendapatkan nilai yang baik segala macam itu sangat sulit ya. Motivasi mereka dapat nilai itu nggak bisa dinilai semua itu. Nah, orang percaya diperhadapkan pada dua pendulum spiritual, satu sisi fenomena. Terlihat, satu sisi nggak terlihat. Lalu gimana? Lalu gimana ya? Ini realitanya ya. Kalau kita lihat apa yang Paulus bilang, Paulus tahu bahwa orang Kristen itu satu kali itu sudah diselamatkan, kamu sudah dibangkitkan, padahal belum betul-betul bangkit, masih bisa mati. Setelah mati bangkit lagi baru sudah beres. Jadi Paulus tahu nggak? Paulus tahu, tetapi Kolose 3:1-17 itu Paulus sedang mencoba membuat itu menjadi sebuah keharmonisan. Mencoba membuat korelasi duanya itu yang benar yang kayak gimana sih? Itu sebabnya Paulus meletakkan yang Kristus itu kamu dibangkitkan itu di atas. Setelah itu baru internal dan baru nanti inner ya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi bagaimana ya kita kan dapat ini ya. Lalu bagaimana kaitan ini? Kita tahu kok dan Paulus memang mengatakan itu dua sisi ini memang Paulus katakan. Kamu sudah dibangkitkan dengan Kristus. Kamu dulu hidupnya sekarang kenakan manusia baru. Loh, ini manusia baru gimana kenakannya? Sementara tubuh saya masih sama. Saya orang kudus, saya orang suci, tapi sekaligus saya juga orang berdosa. Saya tiap hari masih berdosa dan tiap minggu ke gereja masih mohon pengampunan. Siapa yang berani di dalam ibadah gereja tidak mau tidak Tuhan saya hari minggu ini maaf ya Tuhan saya nggak ngaku dosa oleh karena saya tidak ada dosa minggu ini. Nggak ada yang berani. Betul loh? Tidak mungkin ada yang berani. Satu hari aja kita merasa tidak berdosa aja kita takut. Betul nggak? Saya nggak berdosa ya. Wah, ngeri saudara ya. Paulus tahu nggak? Paulus tahu. Nah itu sebabnya dia dua realita ini dia sangat tahu dan dia kasih begini. Dia bilang seolah-olah dia bilang saya summarize ini ya. Jadi seolah-olah dia bilang begini. Kalau kita bicara dua realita yang visible sama invisible, kita pakai ini ya. Jadi bagi Paulus ya, kekudusan itu harusnya menyucikan orang kudus. Jangan dosa itu merusak orang kudus. Salah, terbalik. Kita orang kudus sekaligus kita orang berdosa, maka kekudusan itu yang harus mengendalikan keberdosaan kita. Tidak bisa terbalik, saudara ya. Tidak bisa kita fokus di sinner, akhirnya sinner mempengaruhi saint. Tidak. Saints ini yang mempengaruhi sinner, sehingga sinner itu makin lama makin bersih. Nah, ini ya, pertama. Yang kedua, kemuliaan itu harusnya memberi kekuatan kita menghadapi penderitaan ini. Bukan fokus kepada penderitaan, akhirnya hilang kemuliaannya. Salah. Kemuliaan yang kita dapatkan itu yang harus menjadi kekuatan bagi kita melawan penderitaan. Itu yang sedang Paulus katakan. Kamu sudah dibangkitkan, kamu orang kudus. Sekarang orang kudus, maka tanggalkan semua dosa itu. Jadi kekudusan itu nanti yang menyucikan sinners-nya kita. Kemuliaan yang kita dapat kelak itu nanti membuat kita kuat untuk menghadapi semua sinners, ya, semua penderitaan yang oleh karena sinners itu. Nah. Kekekalan, kita dapat hidup kekal, kita dapat keselamatan yang tidak mungkin bisa tidak selamat ini, keselamatan bisa kekal ini, itu memberi arah. Sekarang saya hidup dalam kefanaan ini, maaf ya, dunia kefanaan itu tuntutannya banyak. Jangan berpikir bahwa jadi guru itu harus komprehensif, jadi leader juga harus komprehensif.
ada servant leadership, ada shepherd leadership, nanti ada apa leadership banyak lagi, Christian leadership, semua leadership itu banyak sekali. Aspek leadership aja kalau kalian ikut PD mungkin ya diberikan banyak sekali. Dunia apa? Ini kefanaan itu menuntut semua ini, tetapi kekekalan itu harusnya memberi arah kepada kefanaan. Hidup kita di dunia fana yang sementara ini arahnya kemana sih? Apa sih yang jadi pedoman kita menjalani hidup kita kefanaan yang kadang-kadang bisa sangat tidak menentu. Kefanaan itu tidak menentu ya. Kapan kita sakit itu nggak jelas. Indikasi ada, belum tentu. Ya, seperti istri saya ya, ginjalnya sakit parah, tapi nggak tahu, nggak sadar. Kenapa? Karena waktu haid sama waktu ginjalnya sakit itu nggak ketahuan mana isinya. Akhirnya ketahuan baru ginjal. Jadi kita sudah tahu lah ya, kefanaan itu tidak pasti. Itu sangat unpredictable. Tapi kekekalan sudah predicted. Kita sudah dapat itu. Lalu gimana caranya? Kekekalan yang sudah kita dapat inilah harusnya memberi arah. Give us the vision how to live our infinite life. Jadi, finite life ya, sorry. Jadi eternity harusnya give vision to the life in the finite world, in the finite world. Jadi kekekalan itu harusnya membuat kita dapat visi di dunia fana saya harus ngapain. Coba ya, jujur di dunia fana mau kejar apa sih? Mau kejar jabatan, mau kejar penghargaan, performance, mau kejar materi. Wah, semua tidak ada yang pasti. Kekekalan ini yang membuat kita tahu kita mengejar value rather than materi. Kita mengejar sesuatu yang sifatnya rohani daripada jasmani. Kita mengejar sesuatu yang sifatnya kekal daripada sifatnya fana. Kita cari what is the nilai yang kekal daripada apa? Daripada hal-hal fana. Spiritual, nah ini ya terakhir ya, spiritual itu harusnya apa? Menghasilkan fenomena. Dari kerohanian yang baik inilah nanti muncul semua fenomena yang terlihat oleh orang. Orang Kristen mestinya dari kerohanian yang baik muncul perbuatan yang baik. Kita tahu yang namanya fenomena pasti menipu. Betul ya? Pakai keren-keren ya. Sama, jangan khawatir, saya di UPA sama. Pakai keren-keren. Tapi kalau bicara fenomena keren-keren, tapi spiritual belum tentu. Ya. Jadi kerohanian yang baik itulah muncul semua perbuatan baik. Semua hal-hal yang di atas terlihat perbuatan baik, orangnya korupsi. Ya, kan sudah banyak kan? Ya, white collar crime ya. Jadi kejahatan apa ya, dasi putih. Orang-orang kelihatannya keren-keren, dia uangnya hidup dari korupsi. Itu kan masalah. Jadi Paulus tahu sekali bahwa selalu ada struggle itu. Kamu orang kekal sekaligus orang yang ada di dalam dunia. Kamu manusia lama sekaligus manusia baru. Padahal kamu sudah manusia baru, tetapi manusia lama itu terus menggerogoti. Gimana? Tanggalkan itu. Kenakanlah baru, tanggalkan yang lama. Spiritualitas kerohanian itu harus menghasilkan fenomena yang baik. Sebuah fenomena A belum tentu hasil dari spiritualitas A. Tetapi spiritualitas A harus menghasilkan fenomena A. Itu yang benar. Kita tahu ya, orang bertindak baik belum tentu motivasinya baik. Karena Paulus sudah jelaskan ada orang yang memberitakan Injil karena apa? Karena pikirnya bisa membuat Paulus lebih parah. Karena ada orang memberitakan Injil karena apa? Dapat benefit. Sama-sama beritakan Injil, tetapi orang yang kerohanian baik secara sadar memberitakan Injil. Secara fenomena sama, tetapi dasarnya sangat berbeda. Paulus ingin jemaat itu semua perbuatan fenomena lakukan yang baik itu semua itu dari kerohanianmu yang baik. Itu konsisten dengan nanti di Galatia dan surah-surah lainnya Paulus. Paulus ingin setiap orang Kristen itu dari kerohanian yang baik, dia lahirkan perbuatan baik. Itu konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Roh penurut, daging lemah. Daging bisa manipulatif, tapi roh nggak bisa. Itu sebabnya kita perlu menuruti apa? Keinginan Roh Kudus, dan dari keinginan Roh Kudus roh kita diperbarui. Dari roh yang diperbarui adalah lahir semua perbuatan yang baik. Sebetulnya di sinilah fungsi teologisnya. Teologi itu harusnya membuat orang punya spiritual yang baik. Supaya dari spiritualitas yang baik itu lahirlah semua fenomena-fenomena yang baik. Semua tingkah laku, semua sikap yang baik itu. Nah, gimana caranya? Sederhana ya caranya. Kalau tanya how itu cuma satu. OB gimana? OB-nya ya, how-nya gimana ya? Kita sudah berjuang.
Jangan khawatir ya Bapak Ibu, kalau bukan hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu bergumul, kita hamba Tuhan juga bergumul. Kalau Bapak Ibu bergumul baca firman Tuhan serius tiap hari, saya juga lebih sama. Bayangkan tiap hari berbaca firman Tuhan, apa nggak bosan? Hah? Sampai ulang-ulang, sampai coba ya. Bayangkan kalau seperti saya orang memberitakan firman Tuhan. Tiap kali saya mungkin sudah ikut Natal tuh udah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin sudah 30-an tahun. 30-an tahun saya dengar khotbah, ya ampun. Sekarang saya orang kutip dari ayat mana aja, belum khotbah saya udah tahu tuh kira-kira dia akan khotbah kemana. Coba. Rasanya nggak enak loh ya, susah sekali ya, itu sulit sekali. Ya kita ya sudah sangat mahir ya, sangat tahu firman Tuhan ya. Tapi gimana? Ya memang saya selalu memakai prinsip Pak Yakub ya kalau gini. Pak Yakub S3, ya teologi dia ngajar berpuluhan tahun, jadi Kristen puluhan tahun ya. Perikop itu ngomong, kita ngomong 2 kalimat, dia harus tahu kamu mau ngomong apa kira-kira. Lalu gimana? Pak Yakub selalu memakai prinsip ini, di kelas diajarin. Saya selalu berusaha, Tuhan, tolonglah saya untuk dengar baik-baik apa yang Tuhan ingin ngomong lewat hamba Tuhan yang mungkin masih S1 ini. Beneran. Bayangkan kalau Ibu Widya yang sharing di sini, saya yang dengerin. Ibu Widya juga, waduh ketar-ketir, buset deh, ini pacarnya yang dengerin gimana ya? Lalu sikap saya tidak boleh menghakimi, sikap saya adalah merendahkan hati dan Tuhan tolong saya. Apa yang Bu Widya mau katakan, ingatkanlah saya bahwa dia sedang mengatakan firman Tuhan. Sehingga saya harus selalu mendengar dalam konteks ingin mentaati. Bagaimana mentaati Tuhan, firman Tuhan. Ini seperti tadi ya saya ambil. Yang pertama apa? Ingat, jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Wah, ini ya. Jadi mengingatlah keselamatan yang sudah kita punya ini. Ini aja belum tentu kita ingat. Pada waktu kita di bawah tekanan, ini bisa hilang loh. Gak ingat sama sekali. Yang kita ingat gimana caranya supaya kesulitan ini hilang segera. Itu kita ingat. Gimana caranya supaya semua ini bisa beres secepatnya. Bukan mengingat akan keselamatan yang kita dapatkan. Tentu ya. Jangan berpikir kalau kita di bawah tekanan, kita ingat beginian semua. Kedua, kita harus belajar put off old dan put on new life. Persoalan ini sangat sulit ya, saudara. Put off kita membuang manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini persoalan seumur hidup. Ingat ya, ini semua persoalan seumur hidup. Bukan sekali khotbah ini beres. Ketiga, let the word of Christ. Ini di sini ada. Nanti kalau lihat di ayat yang kita baca. Biarlah perkataan Kristus berdiam. Nah, kata dwell ini adalah kata yang sama dipakai pada waktu Tuhan itu berdiam di tengah-tengah Israel. Tabernakel namanya. Perjanjian lama baca tabernakel. Jadi Tuhan stay di tengah-tengah Israel, di tabernakel. Tuhan tabernakel di Israel untuk menandakan bahwa Tuhan itu hadir. Hadir itu apa? Ingat ya, bahwa firman dari Tuhan Yesus itu bukan firman mati. Bukan pengetahuan, tetapi firman yang akan mengubahkan kita. Pada waktu dia diam di dalam kita, pasti mengubahkan. Jadi kita harus betul-betul membiarkan firman Tuhan itu diam di dalam kita. Yang sering terjadi pada waktu tekanan itu datang, kita keluarkan firman Tuhan, tekanan itu kita biarkan masuk. Pada waktu tekanan itu datang, kita bukan put off our old life, tapi bukan put on our new life, kita tetap put on our old life, and put off our new life. Our new life juga kita abaikan. Kita put on lagi our old life. Kepanikan semua itu, wah itu muncul lagi. Ya, sifat-sifat kita yang tadinya mungkin sepertinya sudah mulai hilang, muncul lagi. Nah, yang keempat ya, kalau kita bicara obey, mentaati itu firman Tuhan. Tidak hanya kita mengingat, tidak hanya kita membuang dan mengenakan. Tidak hanya setelah buang, kenakan manusia baru, biarkanlah perkataan Kristus berdiam. Tetapi dengan thanksgiving. Banyak sekali dari kita itu pada waktu kita mentaati Tuhan itu seperti apa? Seperti anak mentaati yang sebetulnya nggak mau. Sebetulnya dia nggak mau. Tapi ya udahlah, terpaksa udah ditaati aja lah. Banyak kita itu mentaatinya seperti itu. Tetap. Tetapi yang Paulus mau itu adalah obey God's word with thanksgiving. Itu ada di ayat 17. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu semua itu dan dengan ucapan syukur. Itu kalau ditanya ya how-nya.
Bagaimana sih caranya supaya 3 prinsip ini, kekekalan itu ya selalu ingat bahwa salvation yang sifat eternal itu kita sudah punya. Tidak ada yang lain. Jadi kita tahu kita sudah di dalam dapat eternal salvation, kita harus put off our old, put on our new. Let the word of Christ be dwell. Jadi kalau sudah put on gagal, apa? Ya biarkanlah itu perkataan Kristus diam, karena Kristus itu adalah Kristus yang hidup. Waktu kita membiarkan dia diam, maka kita punya kekuatan untuk put off our own. Lalu with thanksgiving. Semua hal yang sulit yang kita kerjakan, pernah nggak kita mengerjakan dengan Tuhan, terima kasih untuk kesulitan yang kau berikan. Sulit ya, jujur aja sulit. Apalagi ketemu guru yang bandel, dinasihatin masih ngeyel, ya ampun. Wah, tuh berat sekali, sulit sekali. Itu dari saya, sudah cukup. Ini udah panjang lebar saya ngomong. Tinggal tinggi dan dalam aja dulu. 424 malah, coba. Udah lewat ini. Ini malah kalian malah diam-diam aja, nggak ada yang, Pak, udah lewat Pak. Waduh, ini bingung saya. Ini apa maksudnya ini ya? Silakan. Kalau nggak ada, silakan 4 OB itu ya, coba dijadikan pertanyaan. Seberapa sering kita mengingat keselamatan kita? Saya kenal beberapa ini, saya di SD, nggak tahu lagi siapa lagi. Mereka UP juga saya kenal. Yang lain mungkin mereka kenal saya agak sombong dikit nggak kenal ya. Terus bagaimana berapa banyak yang kamu put off? How many old life you have been put off? Berapa banyak orang manusia lama yang kau sudah lepaskan? Dan berapa banyak manusia baru yang kau sudah kenalkan? Coba kamu tanya teman-teman SMP ini, teman-teman SD ini. Apakah mereka melihat kamu berbeda atau sama? Itu lihat ya, penting gitu ya, penting. Jangan tanya teman-teman kantor atau bawahanmu, semua akan bilang, oh bagus. Tanya teman SMP-mu, coba. Mereka bilang apa? Ya, lu mah masih sama kayak dulu. Ya, sedih dengarnya. Terus selama ini yang kita biarkan tinggal di dalam kita, itu apa sih? Kesulitan, solusi-solusi, pengetahuan-pengetahuan, terus kartu as yang kita pegang, atau word of Christ. Kalau word of Christ yang mana yang kita selalu biarkan diam? Terus kelima, pada waktu kita menjalankan semua itu, kita menjalankan dengan menggerutu, berkeluh kesah, atau sambil bersukacita. With thanksgiving, karena Tuhan selalu menolong saya. Itu penting, saudara. Itulah hakikat dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Ini masih nggak sempat saya. Ini aja sudah. Ini saya sudah sangat umum aja, ini udah lewat 30. Bu Vindi tolong ya. Tolong saya ditegur kalau saya ngawur-ngawur. Ini sudah 4:30. Main ngomong aja ya, padahal jatahnya sampai 4:15 ya. Betul ya. Saya nggak tahu. Ya silakan. Saya udah serahkan, udah saya nggak mau ngomong lagi. Silakan. Ya kembali ke panitia aja. Kalau nggak ada, atau saya nggak tahu, biasanya kita tutup dalam doa dulu atau gimana? Ya kalau gitu kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa surga, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami bersyukur jikalau firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah bersama dengan Kristus. Bahwa hidup kami tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Bahwa segala sesuatu kami itu ada dalam Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Engkau menolong kami. Ya Allah, supaya kami selalu memikirkan apa yang ada dalam pikiran Kristus. Kami memikirkan pikiran di mana Kristus berada. Hal-hal yang baik, kemuliaan, kekekalan, hal-hal yang bisa rohani, yang akhirnya membuat kami dapat mengeluarkan perbuatan baik yang dilihat orang. Dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, yang orang lihat bahwa memang ini adalah lahir dari kerohanian kami. Kami berdoa memohon pengampunan-Mu jikalau selama ini kami terus berjuang justru untuk mengenakan manusia lama. Kami berdoa supaya Tuhan buat kami peka. Tolong kami supaya peka bahwa kami harus menanggalkan manusia lama. Dan kami harus mengenakan manusia baru. Dan biarlah kami mengenakan manusia baru betapapun sulitnya, betapapun tidak enaknya. Tapi kami tahu kami harus melakukannya oleh karena
Tuhan yang sudah hidup dalam kami. Biarlah firman Tuhan-Mu ini selalu berdiam dalam kami. Biar kami jalani hidup kami sebagai orang kudus, sebagai orang berdosa sekaligus. Kami jalani dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa kekudusan kami seharusnya mengalahkan kedosaan kami. Ampuni kami jika selama ini kami justru berkutat dalam hal yang salah. Ampuni kami. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, tetapi dengarkanlah kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu, saya mau memberikan kita kesempatan untuk kita mengambil waktu sejenak untuk kita berefleksi. Nanti Bapak Ibu juga boleh menuliskan di kolom chat refleksi dari Bapak Ibu sambil kita mendengarkan sebuah pujian lagu. Nanti setelah selesai lagu ini, saya minta kesediaan untuk Bu Triel menutup ibadah kita sepanjang sore hari ini di dalam doa. Bu Destin, mohon di-share lagi. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu untuk berefleksi, kita melihat siapa kita di dalam Kristus. Seberapa sering kita mengingat keselamatan kita. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom. Priceless blood has ransomed me. Mine was the sin that drove the bitter nails and hung him on that judgment tree. I will glory in my Redeemer who crushed the power of sin and death. My only Savior before the holy judge, the Lamb who is my righteousness, the Lamb who is my righteousness, my righteousness. I will glory in my Redeemer, my life He bought, my love He owns. I have no longings for another. I'm satisfied in Him alone. Yes, I will glory in my Redeemer, His faithfulness, my standing place. Though foes are mighty and rush upon me, my feet are firm, held by His grace. My feet are firm, held by His grace. Held by His grace. I will glory in my Redeemer who carries me on eagle's wings. He crowns my life with loving kindness. His triumph song I'll ever sing. I'll ever sing, sing. And I will glory in my Redeemer who waits for me at gates of gold. And when He calls me, it will be paradise. His face forever to behold.
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam chapel kami sore hari ini. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang perlengkapi kami, dan Tuhan memberikan iman, meneguhkan iman kami. Dan saat ini Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkenan pimpin dan sertai kami. Tuhan pimpin setiap langkah kami untuk waktu-waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.